saya Putri Rahayu akan menjelaskan materi mengenai pengertian administrasi ketatausahaan sekolah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian tata usaha. Tata usaha berasal dari dua kata, yaitu tata dan usaha, yang mana pengertian dari tata itu merupakan suatu aturan yang harus ditaati, sedangkan usaha yaitu suatu energi atau tenaga yang dikeluarkan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, jika digabungkan, pengertian dari tata usaha sekolah yaitu kegiatan yang dilakukan meliputi membantu proses belajar mengajar, urusan keistimewaan, kepegawaian, peralatan sekolah, urusan infrastruktur sekolah, keuangan, bekerja di laboratorium, perpustakaan, dan hubungan masyarakat. Ada juga yang mengatakan bahwa tata usaha sekolah itu merupakan suatu kegiatan dari sekolah yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar agar tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian administrasi. Administrasi itu merupakan usaha atau kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Ada juga yang mengatakan administrasi dalam arti sempit, yaitu kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Selanjutnya ada administrasi secara luas, yaitu seluruh kegiatan kerja antara satu orang atau lebih untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian administrasi tata usaha sekolah, yang mana pengertian administrasi tata usaha di sekolah itu suatu kegiatan yang meliputi berbagai macam bentuk kegiatan. Yang pertama yaitu adanya penghimpunan. Penghimpunan ini bermaksud yaitu untuk mencari informasi yang belum diketahui atau yang belum ada agar informasi itu berguna. Selanjutnya ada mencatat, yaitu kegiatan membubuhkan dengan berbagai peralatan alat tulis tentang keterangan-keterangan yang dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Selanjutnya ada mengolah, yaitu kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud menyajikan bentuk yang lebih berguna lagi. Selanjutnya ada menggandakan, yaitu kegiatan memperbanyak dengan cara dan alat tulis sebanyak jumlah yang diperlukan. Selanjutnya ada mengirim, yaitu kegiatan menyampaikan kegiatan dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak kepada pihak lain. Selanjutnya ada menyimpan kegiatan, yaitu menaruh berbagai cara dan alat di tempat yang aman. Sekianlah penjelasan materi dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang B, yaitu proses administrasi ketatausahaan sekolah atau persuratan atau kearsipan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam layanan melalui alat komunikasi yaitu: 1. Segera mengangkat gang telepon bila telepon berdering. 2. Siapkan peralatan untuk mencatat pesan. 3. Nyatakan nama kantor atau unit setelah mengangkat gang telepon atau telepon tersambung. 4. Sebutlah nama penerima telepon untuk lanjutan pembicaraan. 5. Berusahalah mengidentifikasi penelpon bila penelpon tidak menyatakan identitasnya. 6. Pastikan alamat yang ingin dituju oleh penelpon. 7. Mintalah persetujuan pemimpin bila penelpon tidak
mengemukakan masalah yang ingin sampaikan dan ingin berbicara dengan pimpinan. Pengelolaan surat. A. Jenis surat dibedakan atas 14 jenis: surat dinas, nota dinas, memo, surat, pengantar surat, dan lain-lain. Sifat dan derajat surat. Surat sangat rahasia, surat terbatas, surat biasa. C. Pencantuman alamat surat. Alamat surat dicantumkan pada sampul surat dan kepala surat. D. Kode surat, kode jabatan, kode unit, dan kode perihal. E. Pemakaian singkatan. Singkatan penggunaan dan penulisan dalam penandatanganan surat adalah A.N atas atau atas nama, dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat penguasaan penandatanganan surat kepada pejabat singkat di bawah DLE dan lain-lain. Cap jabatan dan cap dinas. Cap jabatan merupakan cap atau sampel yang dipergunakan oleh pejabat tertentu, sedangkan cap dinas merupakan cap atau sampel yang diperlukan oleh setiap pejabat. Prosedur pengurusan surat: penerima surat, pengirim surat, pencetak surat, pengarah surat, pengolah surat. Selanjutnya itu pengelolaan arsip. Arsip adalah naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga atau lembaga negara atau swasta dalam membentuk dan corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga tersebut. Kegiatan pengelolaan arsip terdiri dari azas penataan arsip, sistem penataan arsip, prosedur penataan arsip, peralatan dalam penataan arsip, peminjaman arsip, penyusunan arsip, pemeliharaan arsip. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. C. Tata ruang kantor dan sekolah. Yang pertama, pedoman neta, yaitu kantor sebagai tempat diselenggaranya pekerjaan tata usaha. Di dalamnya terdapat pegawai, perabotan kantor, mesin kantor, alat kantor. Yang kedua, asas tata ruang kantor. Yang pertama, asas jarak terpendek, yaitu proses tata ruang yang baik memungkinkan penyelesaian sesuatu pekerjaan kantor menempuh jarak sependek-pendeknya. Yang kedua, asas segenap ruangan, yaitu tata ruang kantor yang baik mempergunakan semaksimal mungkin ruangan yang ada sehingga tidak ada ruang yang tidak terpakai. Yang ketiga, akses perubahan suasana tempat pekerjaan, yaitu penyusunan tata ruang kantor yang baik memungkinkan diadanya perubahan dan dengan mudah disusun kembali tanpa banyak menelan biaya, waktu, dan proses pekerjaannya. Selanjutnya, lingkungan fisik, yaitu lembaga pendidikan hendaknya memperhatikan lingkungan fisik dalam kantor, kenyamanan dan keamanan dalam bekerja, dan menghemat pengeluaran dan tenaga. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu peranan guru dalam administrasi ketatausahaan. Guru harus berperan atau terlibat dalam administrasi sekolah, terutama berkaitan dengan ketatausahaan sekolah. Seperti hak berikut. 1.
merencanakan penggunaan ruangan-ruangan sekolah. 2. Merumuskan kebijakan tentang pembinaan tugas mengajar guru. 3. Menyelidiki buku-buku sumber bagi guru dan buku-buku pelajaran bagi murid. 4. Berperan dalam hal surat menyurat dalam lingkungan sekolah. 5. Berperan sebagai penerima, penyortir, mencatat, pengarah, pengelola, penataan arsip pada proses surat menyurat. Sekian dari saya, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.